semuanya Om. Semua-muanya. Yuzong mau kalau mau sekalian semuanya. Tigreal, Tigreal, oke. Ruby XP. Ruby XP. Draft kali ini bertukar. Ya. Apakah yang tutor dari Homeboyz ataukah yang tutor dari NIP Flash? Kita akan lihat ya. Biar bukan cuma Wise doang yang bisa mentutor soalnya. Benar. Tapi ini adalah hero power sih dari Chibi Oke. untuk Nolan. Kita tahu bagaimana di saat regular season tuh sekalinya Chibi dapat Nolan tuh dia happy banget. Buset. Tapi Kayak kalau jarang gitu loh. kalau kita lihat saat ini, mungkin dia nggak bisa terlalu happy karena ingat NIP Flash juga akan siap untuk menghentikan pergerakan dari seorang Chibi. Dan langsung aja kita menuju ke dalam Lane of Doubt. Let's go! Dan sebetulnya memang juga pertukaran ya, yang akhirnya ngelihat dari Hayabusa jadi digunakan oleh Hades, Rogernya ada di sisi juga dari NIP Flash, sedangkan ya dari Harit yang diambil oleh Nets. Ini saling mendinai sih sebenarnya, tapi kalau ngelihat adanya poros dua di arah middle, JPL ini udah harus waspada karena tapi memang cukup tenang ya, JPL nggak ke-trigger juga untuk flickernya secara terburu-buru. Ya karena memang kalau ngomongin flicker nggak harus ke trigger itu karena nggak ada yang bisa melakukan burst damage lagi. Mungkin kasusnya berbeda kalau misalnya dia masih berada di tengah sungai. Tapi untungnya tadi Sakratul Mautnya di depan dari base turretnya sendiri dan Diablo bersama dengan Sepat kali ini aku melihat Sepat dengan penggunaan barrage-nya cukup berbeda seperti biasa. Biasanya dia agak cukup power dengan Ruby dan juga Dennis lah. Dan Edit juga. Iya dan Edit. Oke, dan ini dia akhirnya Chow yang jatuh ke tangan dari Zorn. Ngelihat, wah kayaknya bakal di-commit kah? Tapi sayang sekali kali ini dibalikin kembali keadaan dan bahkan Hades terpaksa untuk mengeluarkan zero kill-nya dari terperangkap di depan sana. Satu point kill yang tidak terlalu worth it. Dengan penggunaan zero kill itu adalah the best thing yang bisa dia lakukan. Karena nggak ada lagi jalan untuk pulang, Ul. Karena terperangkap oleh Udil. Yes, dan ternyata yang kupikir Zorn mau kabur, ternyata enggak. Dia balik lagi dengan satu jet kundonya juga, hentakan terakhirnya. Dan walaupun memang tumbang ya dari Zorn-nya, tapi bahkan duet Purify ke trigger ya. Dan pertukarannya ini tidak cukup adil karena Hades, kita tahu sosok assassin yang akan menjadi eksekutor harus menjaga dirinya. Ini udah tumbang satu kali. Akan membuat nantinya dari segi level up-nya terhambat. Dan bahkan setup menuju ke arah turtle kali ini pun sudah dilakukan oleh Homeboyz. Oke, di depan sana dengan zoning out dari seorang Zorn bersama dengan Hades. Langsung ada Jet Kundo, belum ada Wave Dragon. Shadow Kill terbagi menjadi dua. Tapi nampaknya di sana Shadow Kill plus Retribution yang sangat baik berhasil didapatkan oleh seorang Hades. Membuat ada satu momen kill tambahan dari seorang Sepat adalah jawaban untuk seorang Kurzizi. Tapi Udil menunjukkan batang hidungnya dan membuat dari NIP Flash mengurungkannya. Tapi CB out of nowhere mencoba untuk melakukan pick off terhadap seorang Kurzizi. Tapi sayangnya Udil masuk ke dalam boost tersebut. Kalau Udil nggak masuk ke dalam boost tersebut, mungkin Lewat Kurzizinya ya. lewat. Yes, dan ini adalah momentum STC replay. Bagaimana Shadow Kill. Nah ini adalah perubahan juga yang terjadi untuk Hayabusa ya. Shadow Kill yang akhirnya juga sekarang bisa digunakan secara bersamaan dengan Retribution. Membuat adanya stealing yang begitu menyakitkan bagi Homeboyz. Karena mereka udah set up duluan juga. Dan bahkan kalau ngeliat Hadesnya kan baru spawn lagi. Dan NIP Flash mereka menunjukkan bahwa kayaknya yang mau tutor mereka deh. Iya, mereka benar-benar ngeri banget sih menurut aku. Dan sekarang yang mungkin harus dilihat dari seluruh permainan dari NIP Flash itu satu sih. Mereka tenang dalam menghadapi situasi. Menurut aku itu cukup mahal situasinya. Karena lihat di arah top lane. Satu buah point akan coba diamankan dengan ada Diablo di depan sana. Damage sudah semua dikeluarkan tapi Diablo tidak bisa juga untuk pulang. Karena memang burst damage yang diberikan dari Chibi di early game itu tidak bisa dipungkiri. Kecuali Diablo nanti dia punya 3 item mungkin tadi nggak tumbang. Oke, dan sekarang keadaannya udah mulai dikejar sih perlahan ya oleh Homeboyz. Mereka coba untuk dapetin satu point kill juga ke arah atas. Ngelihat potensi lah dan terlihat Chibi dengan pattern farming yang cukup cepat juga. Sebenarnya dia bisa catch up dengan tadi kehilangan objektif. Tapi lihat bagaimana kali ini Zorn. Oke, Zorn di depan sana menunjukkan sosok yang mengerikan. Tapi jujur, kali ini satu point kill hampir saja bisa didapatkan oleh Kurzizi dan finally itu dia damage besar dari Lethal Ignition. Berhasil mendapatkan Kurzizi kebakar. Dan meledak akhirnya juga ya. Kurzizi walaupun dia purify, dia wings by wings, tapi memang ledakan tersebut yang akhirnya membuat Kurzizi tidak selamat. Kali ini Chibi akan lebih memfokuskan retribution nih harusnya.
Mewaspadai juga kehadiran dari Hades dan turtle yang kedua tidak akan dimiliki oleh Hades kembali. Berhasil untuk di-secure cukup aman juga oleh Homeboyz dan perlahan ini mulai mengejar sih. Homeboyz tadi sempat ketinggalan dan sekarang Implosion. Implosionnya bakal coba di all in, 1 buah point kill terhadap Son kembali bulan-bulanan warga. Kayaknya udah 3 game menunjukkan kualitas dari NIP Flash, mereka nggak peduli dengan apapun yang ada di depan nggak sih? Jadi kayaknya untuk kemudian hari Son atau kemudian match nampaknya Son bisa coba gunain romor-romor yang tebal banget gak sih? Kayak Mino kan salah satunya. Mino, Grok lagi, kalau Grok nggak di-ban atau nggak pakai hero-hero yang bener-bener keras lah. Jadi nggak gampang kepanish ya sebenarnya. Bahkan potensi untuk ngembalikin keadaannya bisa. Dan kali ini Zorn kembali dengan satu Wave Dragon. Oke, dua Wave Dragon yang sangat on point berhasil mengamankan point kill, yaitu Dawning Light. HBKWH! 1 buah point kill tambahan dari tim Homeboyz. Membalik kembali ke anda, tapi sempat digoceng begitu saja. Gocengan yang luar biasa dari seorang Hades. Itu dia dikolongin sepatnya. Kemungkinan besar besok harus pakai sarung. Membuat para pasukan dari tim Homeboyz. Kali ini mereka akan coba fokus menuju ke mid turretnya. Dan Hades, dia cuma punya Shadow Kill. Kalau Shadow setahu aku tadi masih cooldown, tapi sekarang harusnya udah balik lagi sih. Dikolongin. Dikolongin, Sebel bos! Ya. Sebel ya dikolongin. Oke, dan terlihat ya ini handcam dari Sepat ya. Ini main Barat kan. Ya sebenarnya kalau ngelihat Barat sih mau mekaniknya apa ya. Gak terlalu cepat juga kan pasti dari segi penggunaan skillnya. Emang agak cukup lama. Berat. Channeling. Ya. Bahasa manisnya tuh channelingnya lama. Oke, Konsil terlihat sepertinya JPL Sepat kayaknya bukan target yang diinginkan sih. Sehingga Implosion masih ditahan juga walaupun memang dalam keadaan yang sudah siap. Dan kembali kali ini dengan Sky Piercers yang ternyata sudah diamankan pula di tangan Chibi. Chibi ini bersama dengan Udil berkoordinasi dengan cukup baik karena melihat 100% dari kill participation mereka. Yang terlihat ya sinkronisasinya jalan banget. Pick off-nya, sumbangan damage-nya juga. Walaupun Zorn tadi udah tumbang 3 kali, tapi sekarang kayaknya dia udah lebih hati-hati lagi sih. Agar tidak mudah untuk dipunish dan setidaknya nantinya Wave Dragon akan bisa memberikan umpan lambung. Nah ini dia stacking yang sudah didapatkan oleh Udil. Lihat, dia bisa cek dengan Dawning Light ya kemanapun. Dan mungkin kalau kita melihat ke arah metode late game, powernya ada di Magical. Jujur fisikalnya so-so aja. Magicalnya yang power banget di sini. High groundnya mereka juga kuat sih. Untung ada Udil di depan sana. Oke. Tapi Son nggak boleh salah tendang. Implosion telah dikeluarkan bersama dengan Purify. Tapi Chibi fokus ke arah belakang. Fokus dari Courtesy. Mencoba untuk menghilangkan damage yang diberikan oleh seorang Courtesy. Itu sebuah jawaban yang sangat tepat. Supaya JPL tidak ada yang bisa following up. Meanwhile Chibi di belakang sana. Mencoba untuk melakukan sedikit flanking. Downing Light dari Udil. Udil the last kage dengan Kamehameha. Iya, ini player-player veteran sebenarnya ya. Udil, bahkan dari Zorn-nya yang JPL. Seingat aku JPL itu ada di EVOS SG di MSC 2018. Seingat aku. Di Coba EVOS nanti aku SG. coba. Iya. Oke, dan Chibi terkena Shadow Kill. Terbagi. Terbagi menjadi banyak, membuat sosok seorang Son kembali mendapatkan sosok dari Diablo. Tapi nampaknya dengan damage yang diberikan masih belum cukup. Flicker masih bisa berhasil didapatkan Diablo. Bahkan Son masih mau lebih. Son tidak peduli apapun yang terjadi dan Dawning Light Kamehameha. Di-follow dengan baik oleh seorang Sepat. Tapi nampaknya tim NIP Flash mereka kehilangan 2 point kill. Karena lihat dengan posisi saat ini, Implosion tidak terlalu berarti. Walaupun ada Phoenix, walaupun ada Roger, Serigala berbulu domba, tidak akan ada artinya. Dawning Light, Udil, the last kage, Kamehameha. Satu semburan jarak jauh dari Udil berhasil untuk mengeksekusi Phoenix pertama kali dan Shadow Kill. Lagi-lagi terbagi. Dua Elf Dragon, a shot point, following up damage. Tapi lihat dengan adanya one last hit Son. Nih kali ini ya. Berhasil pemandangan serumpun. Tapi memang hero power sih ini yang ditunjukkan sama Zorn ya. Yes. Dia tahu banget kapan harus mengeluarkan Jet Kundo, Shunpo, dan juga kapan dia harus Way of Dragon. Dan bagus banget tadi Zornnya selamat dan STC replay kita akan lihat bersama-sama Zorn. Dia mengeluarkan flicker, bagaimana caranya mengunci Diablo. Dan bahkan ini juga ada sinergi dari Sepat yang tidak segan-segan mengeluarkan flicker untuk bisa menumbangkan ke arah Courtesy-nya. Kegeser, tapi memang Implosion pun masih belum membuat dari JPL selamat dan Dawning Light. Satu tembakan jarak jauh dan fight terjadi. Oke, fight terjadi. Implosion menuju ke arah belakang, tak ada following up damage. Tapi lihat tuh Elf Dragon menuju ke arah seorang Hades, menutup Chibi. Shutdown pun finally terjadi. Tapi dengan Shadow Kill yang diberikan, Dawning Light kembali dari seorang Udil menghentikan pergerakan dari seorang Hades. Dan lihat di center di depan
muka, di center di depan muka membuat seorang Hades terkejut terheran-heran. Itu Tapi Ul, sakit ya. data yang aku lihat mereka tuh datang waktu itu ternyata, datang saja. Oh, datang aja. Iya, karena aku lihat dan mereka memang udah dari 2018 JPL di GeForce SG, tandanya udah cukup lama dia. Iya, player lama lah ya. Player veteran juga. Oke, dan ini dari replaynya sebenarnya kalau ngelihat fight di area zona sempit, ini enak banget sih buat Netsnya. Dia bisa deliver dan juga adanya CC yang bisa dimanfaatkan oleh Udil, spamming ke arah Infinite Mystic Field-nya, ini akan jauh lebih mudah pastinya untuk bisa mempertahankan juga dari stack demi stack-nya. Dan sekarang dari Homeboyz, walaupun dari fight-nya tadi cukup adil 3 tukar 3, mereka dalam keadaan yang masih cukup unggul, sehingga eksekusi terhadap Lord kali ini pun bisa didapatkan tanpa adanya gangguan yang berarti. Oke, gangguan dari Diablo, ternyata itu memancing masalah untuk Diablo sendiri. Damage dari Nets terlalu besar, tidak bisa dipungkiri dari Sepat kembali menjadi bulan-bulanan warga dari NIP Flash. Dan dari tim Homeboyz, mereka harusnya sadar mereka harus melakukan sebuah parameter terhadap seorang Udil. Karena Udil deal damage terbesar saat ini dan dengan hampir setengahnya aja pasnya tuh nggak nyampe. Gak nyampe ya, karena memang continuous itu sih yang ngebuat dari Udil punya damage deal paling tinggi juga. Apalagi dia tidak tumbang, jadi dia akan bisa memberikan damage secara konstan. Dan positioning yang mungkin tadi di game pertama Xavier agak sedikit kewalahan dengan ketemu Kaja, pastinya dikejar-kejar juga. Tapi kali ini memang harus bermain secara front to back dari NIP Flash, dan itu yang ngebuat akhirnya dari Udilnya juga menjaga dirinya dengan cukup baik di lini paling belakang. Blades of Despair sudah selesai di tangan dari Hades pula. Dengan ini item favoritnya Udil sih, mau pakai Vexana, mau pakai Xavier, Wishing Lantern itu selalu terselip di sana. Ada terus ya di situ ya? Ada terus, ada terus. Jadi ini pelanggan tetap ya. Pelanggan tetap, tapi kita bakal lihat di depan sana para pasukan dari tim NIP Flash mereka terpressure berbeda dengan game sebelumnya. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat juga kalau NIP Flash kali ini dia agak cukup berat untuk nge-pick off Zorn. Kenapa? Zorn punya power, Sen punya. Itu yang membuat dia sulit untuk di-pick off. Either implosionnya dapetin dia atau implosionnya jadi nothing. Jadi sia-sia. Oke, tapi split push yang dilakukan oleh Hades. Hadesnya dikejar. Hades? Hades, lihat Way of Dragon langsung fokus menuju ke arah seorang Hades dan Nisa pick off. Bahkan harus mengeluarkan satu flicker. Is it worth it? Yap, worth it sih menurut aku. Worth it. Jungler soalnya juga yang tumbang. Dan memang follow up yang siap ya dari Chibi-nya juga. Fracture yang dibuka. Dan kali ini NIP Flash dalam keadaan yang tertekan. Ketinggalan di angka sekitar 5.000 gold. Ini membuat mereka harus lebih hati-hati lagi. Tapi kalau bicara tentang defensif dari NIP Flash, mereka punya kekuatan tersendiri. Pastinya dengan high ground mereka yang sulit untuk digapai. Terutama karena ada Varsha yang punya power clear cepat juga. Dan PR-nya berarti dari Zorn. Zorn-nya jangan dilupakan bahwa dia adalah single target. Dia mau kalau ke arah siapa? Kalau ke arah Cortizi, dia punya Purify juga. Mungkin Hades yang akan menjadi target. Dan mungkin juga nantinya dari Sepat yang akan memancing dari segi Purify itu untuk digunakan. Dan melihat dengan adanya Lord Enhance yang sebentar lagi akan muncul, Homeboyz mereka memilih untuk mundur dulu. Nggak mau terlalu gegabah memaksakan diri menghancurkan ke arah base turret. Karena sekarang terlihat di waktu yang cukup krusial dalam keadaan tertekan NIP Flash. Mereka harus lebih hati-hati lagi untuk bisa melakukan pergerakan. Karena momentum sih yang mereka cari terutama dengan adanya JPL. Nih, kalau misalnya ini berbahaya untuk Sepat, kenapa? Soalnya di show di arah top lane dan ngomongin dari NIP Flash dia tahu Sepat show di arah bottom lane. Ini bahaya banget. Ketika dia tahu tidak ada roamer di sana, tandanya tidak ada core yang terlalu berbahaya di dekat situ. Iya ya, jadi udah di aware juga pastinya ya. Oke. Map awareness dan juga lane jauh ini akan menjadi PR tersendiri pastinya untuk kedua belah tim. Apalagi lane atasnya dari NIP Flash mereka udah mulai kedorong. Respon yang cukup baik dilakukan oleh Zorn, ternyata dia yang dikirim untuk bisa menjalankan minion di arah top lane-nya terlebih dahulu. Sedangkan karena memang udah kelihatan juga NIP Flash ini agak sedikit ragu-ragu sih. Tapi Tapi langsung I'm offended fokus menunjukkan Sepat. Sebuah jawaban untuk para pasukan dari tim NIP Flash adalah mempick off mereka. Tapi mereka bertukar dengan ada Phoenix, tidak cukup adil. Damage deal terbesar NIP Flash di arah gold lane, mereka tumbang. Dan lihat kondisi saat ini, mereka benar-benar berada di kondisi di ambang tumbang. Dengan ada dua F-Dragon yang masih ditahan oleh seorang Son. Tapi dengan JPL mengeluarkan flickernya, mau tidak ada initiate implosion di depan sana. wah ini... Son melihat dari seorang Hades, saya mau pendek tapi nampaknya Son kali ini untuk memfokus the way of Dragon yang menuju ke arah
Sosos Kartisi out of nowhere. Mereka makan depannya, tapi 2 game terpisah kali ini. Teamfight berkali-kali, bahkan sampai game yang ketiga teamfight tidak pernah ada yang utuh. Soalnya teamfight jarang didapatkan ketika Homeboyz versus NIP Flash, selalu 2 pecah belah. Ya, dipisahin ya. Dan akhirnya tadi banyaknya trigger-trigger yang dilakukan oleh Homeboyz. Flickernya tadi kepancing dan bahkan Zorn memang harus tumbang di tangan dari Hades. Tapi tidak adanya Shadow Kill, tidak adanya Quad Shadow pula membuat dari Hades pun sulit untuk bisa melakukan kontes. Dan kali ini Zorn hanya tumbang dalam 10 detik lagi mereka akan spawn. Homeboyz bakal coba untuk mengawal ke arah Lordnya. Walaupun lane atas ini masih belum kepegang nih, perlahan satu persatu pemain dari NIP Flash juga udah mulai ready lagi untuk bisa melakukan defensif. Dan jangan lupakan high ground mereka cukup kuat karena ada Courtesy di sana. Oke, dan satu base turret udah mulai ketabrak. Satu base turret udah tertabrak, bahkan sudah pecah. Ketika ada wave minion yang masih bergerak di 3 lane berbeda. NIP Flash kali ini mereka kondisinya agak cukup terpressure. Karena Courtesy-nya nggak punya power untuk deal damage maksimal. Satu itu. Dan kedua, mereka masih belum ketemu jawaban untuk seorang Son. Lihat, dengan adanya Console Gaming, fokus menuju ke arah sosok CPL, dioling begitu saja, dan akhirnya Implosion membalikan segalanya. Mereka terlalu nafsu menuju ke arah CPL hingga mereka kehilangan power teamfight. Dengan 3 orang yang hilang tim dari Team Flash. Mereka coba untuk mengejar Nets. Mau tidak mau Nets kali ini mencoba untuk membalikan kembali keadaan. Ingat, bisa outplay. Phoenix pernah melakukan itu sebelumnya. Ya, dan damage yang disumbangkan akan lebih besar pastinya. Dan kalau dari Courtesy dengan adanya Feather Ice Strike yang tidak siap, ini gak bakal dilanjutin, tapi Daya Blow versus Nets kali ini terjadi. Tapi nggak boleh diterusin sama Nets. Karena itu buying time yang sangat mahal dibelikan Diablo. Supaya dia tidak bisa pulang dan dia akan coba dimakan oleh para pasukan dari tim NIP Flash. Dan outplay pun tidak bisa terjadi kali ini. Tapi buying time yang cukup lama harusnya bisa mendapatkan sebuah keuntungan kalau Udil downing light-nya pas ke arah Courtesy. Harusnya ya, tapi kayaknya enggak ya. Tapi memang tadi Zaman Force yang tidak siap juga. Nets memang harus tumbang, tapi ini menjadi shutdown loh. Pertama kalinya untuk Nets tumbang di sepanjang 16 menit kita saksikan bersama-sama. Ini akan menjadi satu boostingan lagi karena NIP Flash perlahan. Mereka coba untuk mengejar segi ketertinggalan yang mereka alami. Dan bahkan inner turret juga akan menjadi target nih. Bahkan outer middle ini setitik lagi harusnya bisa hancur. Dan satu hal yang mungkin diperhatikan oleh Son adalah dia nggak boleh sih nge-kick JPL lagi. Itu akan membuat epic comeback untuk NIP Flash. Malah mendekatkan dirinya ya sama teman-teman dari Homeboyz. Iya, mendekatkan ke arah bencana. Tapi dengan Winter Crown di depan sana, para pasukan dari tim NIP Flash mereka berhasil mendapatkan sosok sepat. Dengan Shadow Kill, Udil tidak melihat adanya Hades. Dari sisi lain, flanker dari tim NIP Flash bukan di Roamer, bukan di XP lane, bahkan bukan di Gold lane, tapi di jungle-nya yang bermain dengan flanking. Yap, karena satu-satunya harapan yang bisa masuk ke lini belakang ya dari Hades sih. Karena sisanya ya dia bakal bermain secara front to back dan akhirnya Udil harus tumbang juga. Fracture kali ini tidak ada damage-nya menuju ke arah JPL, tidak terlalu terasa. Sehingga ini udah bisa dimakan sih. Trapping-trapping yang dilakukan oleh Chibi akan bisa dicek juga sama JPL. Dan Lord kali ini bakal di take over sama NIP. Oke. Oh! Shadow Kill kembali menuju ke arah Chibi. Ini berbahaya untuk Homeboyz. Ini bencana. Walaupun mereka sudah kehilangan 2 base turret dari NIP Flash, tapi dengan momentum seperti ini bisa dibalikan kembali keadaannya dengan maksimal. Dan ingat, ini 1 detik yang cukup berharga. Tadi hampir didapatkan Homeboyz, tapi ternyata nggak berhasil loh. Ya. Tipis banget. Tipis banget itu ya. Hampir aja tapi tidak berhasil kali ini. Homeboyz mereka sudah mulai dikembalikan keadaannya atas apa yang mereka lakukan sendiri. Dengan adanya inisiasi tadi yang dilakukan oleh JPL membalikan semuanya. NIP Flash justru memberikan adanya pressure yang cukup besar. Lord yang berjalan di arah top lane kali ini harus mereka defense. Karena kalau bicara tentang high ground juga sebenarnya Homeboyz punya kekuatan ya untuk di tangan Udil terutama. Tapi apakah mampu dari Homeboyz kali ini melakukan defensif karena inner turret sekarang sudah rontok. Oke. Dengan ada Shadow Kill yang dikeluarkan para pasukan dari tim NIP Flash, mereka agak cukup worry dan nampaknya ketika ada Chibi bersama dengan Son,
Mereka fokus ke arah bottom lane. Mencoba untuk men-zoning out seorang Hades, tapi terlalu jauh waktu yang diberikan. Dan ingat, tidak ada penjagaan untuk sosok Udil dan juga kawan-kawan. Nets butuh badan, Udil butuh badan. Kalau mereka tidak ada badan, yang akan cukup berbahaya. Tapi flanking akhirnya coba dimanfaatkan oleh sosok seorang Chibi. Terdeteksi 2 player. Di depan sana Kurtizi dimakan dengan sangat instan. Membalikan kembali keadaan. Akhirnya flanking dibalas flanking, tapi di belakang sana dari Hades memanfaatkan waktu. NIP Flash setidaknya mendapatkan 2 best turret dan kondisinya sama. Yap, dan flank dibalas flank kali ini satu buah keputusan dari Chibi untuk bergerak dan Kurtizi lah yang tidak bisa selamat dengan Purify yang dibawa pula. Dan akhirnya ini membuat dari Homeboys pun mereka masih bisa defense walaupun menukar dengan adanya 2 base turret yang harus direlakan pula. Tapi setidaknya Homeboys bisa nahan nih ya. Karena sekarang sama-sama sisa 1 base turret. Dan NIP Flash kali ini mereka udah harus waspada atas flanking-flanking tersebut. Checking-checking di area rumputan. Oh ada Kolio sama Diko nih. Wah, halo. Selamat menonton dari stage yang luar biasa. Sama Pak Ustadz ya tadi, ada Pak Ustadz. Iya, ada Pak Ustadz juga tadi. Tapi damage deal hampir 100k dari Xavier kali ini ya. Terus-terusan juga sih sebenarnya. 1 kali tumbang dari Udil yang membuat tidak ada Winter Crown yang udah siap juga pastinya dengan Glowing One, dengan 1 buah Divine Leaf juga. Udah maksimum karena sekarang udah menginjak ke menit 20 ya. Dan Kurtizi, Winter Crown wajib dimiliki pastinya karena serangan-serangan kejut mungkin saja bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Ya, serangan kejut dan itu dia damage yang udah mulai sakit. Itu Vision dia. Lantern. Ada kupu-kupu malam yang membuat para pasukan dari MRP Flash mereka terkena damage. Ketika waktu udah menunjukkan waktu petang menuju malam di Lane of Dawn, 20 menit soalnya. Yeah. Menunjukkan late game, makin malam di sini makin akan membuat Udil kuat. Tapi bukan hanya Udil yang kuat, tapi Hades dan Kurtizi juga sangat kuat. Asik, MSC Det. EWC Det ya. Ini nih, Ini Valen. anu, enak nah. Lagi jadi pengen ke stage kan? Awaknya gak mau. Oh, pengen ke stage juga? Anu pengen ke stage juga. Sabar ya. Kita kawal dulu nih. Kawal Match deh. kedua karena suka tidak suka di hari ini kita udah ngelihat adanya 1 tim yang harus pulang. Dan di match kali ini juga memang akan harus ada kunci yang hancur. Itu adalah kunci rumah. Iya, kunci rumah. Sama kunci hotel di sini jadi udah nggak bisa pulang. Udah bener-bener akan disoning lah pokoknya sama player-player yang menang. Sedih ya, tapi ya ini 1 buah trapping-trapping yang dilakukan juga oleh Chibi. Ini akan mencari nih ya. Target yang optimal ya Kurtizi ataupun Phoenix. Dan bahkan kayaknya usaha Udah Chibi. Purple Buff. Chibi terlihat tapi purple buff yang berhasil didapatkan. Ini sebuah hal yang cukup mahal. Ketika Phoenix masuk terlalu dalam membuat para pasukan dari tim NIP Flash mereka panik sedikit. Karena implosion dari seorang CPL tidak mengenai siapapun. Membalaskan kembali keadaan dan hilangnya 2 point kill. Membalikkan keadaan Homeboys. Homeboys, lihat. Dia tiba-tiba dapetin purple. Dia dapetin 2 point kill. Mahal sekali. Tapi kalau Sean pulang, oh itu dia baru aku pengen bilang. Kalau Sean pulang, gak ada yang liatin. Busti bosan dan ini berbahaya untuk Homeboys. Yes, dan untungnya sempat pulang juga. Dan sekarang Lord harusnya bisa di-secure. Oh kelihatan. Kelihatan Oke, Phoenix ya. Oh lihat Toning Light kembali dikeluarkan Phoenix. Oh. Itu dia, jangan sampai lupa kalau Udil punya kupu-kupu yang bisa menyerang dia dimanapun kapanpun dia berada. Iya, ini kupu-kupunya menyengat soalnya ya. Menyengat nih. Ngeri. Menggigit, mematok segala macamnya. Harusnya di Phoenix punya Great Dragon Spear sih. Makanya tadi ada movement tambahan juga untuk bisa melarikan diri. Tapi ya, NIP Flash mereka tadi sempat gagal melakukan inisiasi. Zorn yang ditarget juga dan akhirnya Zornnya selamat, bahkan immortal di dalam tubuhnya harusnya tadi gak pecah ya. Dan akhirnya dikembalikan karena damage yang disumbang oleh Udil sudah begitu besar kali ini. Banget. Lord akan dikawal menuju ke arah mid lane. Lord dikawal menuju ke mid lane. Son standby on position. Dengan adanya JPL di depan sana akan coba menutup, tapi mereka tidak konsisten dan tidak disiplin dengan laning mereka. Lihat JPL akan coba ditendang, tapi menuju ke arah yang salah. Menuju ke arah seorang Hades. Shadow Kill akan coba dikeluarkan, double kill. Menuju ke arah NIP Flash hilang. Ini bencana. Homeboys membalikkan keadaan dan berhasil mendapatkan match point. 2 poin di-secure di best of 5 kita. Match point di depan mata untuk Homeboys. Rekan satu rumpun kita juga dan Udil membuktikan kelasnya sebagai KG yang masih bertahan kali ini di MSC dan juga sang pemegang gelar untuk MSC yang dia miliki. Memberikan sebuah